Arabiyah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat berlimpah. Karena atas kenikmatannya lah kita dapat melaksanakan KBM sekaligus melanjutkan KBM pada malam hari ini yang insya Allah diridhoi dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah murojaah semua dari pelajaran berapa, Bu? Pelajaran pertama sampai 9. Alhamdulillah. Masih ada kendala nggak, Bu, di pelajaran pertama sampai 9? Sering lupa. Biasanya dari pelajaran kelima sudah mulai mikir, Bu, ya. Tentang apa pelajaran kelima, Bu? Mudhof ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Apa kaidahnya mudhof? Tanpa al. Tanpa al dan Tidak boleh tanwin. Tanwin, tanpa al dan tanwin. Kemudian mudhofun ilaih, gimana kaidahnya? Harus majrur. Selalu majrur. Harus majrur. Kalau nama orang majrurnya dengan apa? Kasroh tanwin. Kalau nama orang dengan tanwin ya, kasrah tanwin. Kemudian kalau selain nama orang, hanya kasrah. Karena apa? Karena dia ada alnya. Karena ada alnya. Gitu ya. Terus kemudian di pelajaran ke-6 ada yang namanya mu'annats. Mu'annats itu ciri-cirinya gimana, Bu? Anas itu marbutoh. Terus oh iya, ada koreksian untuk yang mu'annats, Bu, ya. Memang sebagian besar anggota tubuh yang berpasangan itu adalah mu'annats. Itu kan ciri kaidahnya kan, Bu. Tapi ternyata dosen saya berpendapat yang lain. Jadi kata dosen saya, hafizahullah, yang bernama Dr. Budiansyah, beliau mengatakan bahwasannya itu termasuk mu'annats majazi. Jadi secara majaz saja dia itu mu'annats. Jadi lawan katanya hakiki adalah majazi. Gitu, Bu, ya. Lawan katanya hakiki apa, Bu? Majazi. Jadi secara majaz saja. Kalau dalam bahasa Indonesia majaz itu apa, Bu? Perumpamaan. Apa? Kalimat yang bermajas. Saya juga agak lupa gimana. Perumpamaan. Apa? Gimana, Bu? Perumpamaan ya? Iya. Kalau majas di sini bukan perumpamaan. Jadi majas dalam bahasa Arab adalah lawan kata dari hakiki. Ya berarti ya lawan kata yang hakiki kan yang hakiki pasti mempunyai farjun. Farjun itu apa, Bu? Telur anak. Hah? Farjun itu alat kelamin. Nah, sedangkan anggota tubuh kan nggak ada alat kelaminnya, berarti kita anggap majazi. Jadi semua benda yang mu'annats sebenarnya adalah mu'annats majazi. Itu, Bu, ya, kecuali yang hewan. Hewan itu adalah mu'annats hakiki. Kan mereka hewan ini adalah mempunyai apa, Bu? Alat kelamin, mempunyai jenis kelamin masing-masing. Bisa dipahami, Bu, ya? Insya Allah. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang di Durus Lughah diajarkan seperti itu ya gimana lagi. Jadi sebenarnya nggak bertabrakan apa kok dalam istilahnya, dalam usul saya lupa.
Pak Nggak Ustadz, bertentangan, berarti tidak mu'an. bertentangan yang namanya yang kemarin itu. Soalnya di contoh yang di Durus Lughah yang semuanya mu'annas kan kebetulan saja. Tapi sebenarnya ada yang anggota tubuh yang kembar tapi atau yang berpasangan tapi dia mudzakkar ada. Saya lupa contohnya apa. Tapi ada Bu ya. Tapi kebetulan di sini di Durus Lughah ternyata semuanya mu'annats. Ya, tapi kita anggap mu'annasnya majazi Bu ya. Bisa dipahami? Insya Jadi Allah. mu'annas majazi itu yang mana benda itu tidak mempunyai alat kelamin. Faham tunnah? Fahimna insya Allah. Kemudian di pelajaran ke-8 langsung lompat saja, yaitu tentang apa Bu? Ke-8 itu tentang Apa? badal. Tentang badal ya. Badal itu gimana kaidahnya? Jadi al-isyaratu ilal mu'arraf. Kata tunjuk yang menunjukkan benda yang ma'rifah. Jadi benda yang ma'rifah ini menjadi apa? Badal. Apakah badal selalu dhammah? Tidak. Apakah badal itu selalu dhammah? Enggak selalu. Enggak ya. Karena apa? Kalau yang dhammah itu adalah benda jadi posisi atau kedudukan dalam sebelum badal itu adalah mubtada. Kalau sebelum badalnya mubtada berarti dia harus dhammah. Badalnya harus dhammah. Kaidahnya itu ya. Sedangkan kalau sebelum badal itu adalah harfu jar, maksudnya ismul isyarah ya. Sebelum ismul isyarah itu adalah harfu jar atau sebelum badal itu dia ismun majrur. Ya enggak, Bu? Setelah fi kita anggap apa, Bu? Setelah harfu jar kata benda tersebut kita anggap apa? Majrur. Nah, ismun majrur kan. Tapi kalau setelah fi ismul isyarah, apakah kita anggap ismul majrur juga? Bihadza. Badal. Halo. Kok badal? Iya pasti setelah ismul isyarah, setelah harfu jar itu pasti bendanya atau semua kata yang ada di setelah ismul isyarah setelah harfu jar ini menjadi apa? Ismun majrur. Nah, ismun majrur seharusnya apa, Bu? Kasar. Seharusnya kasroh kan? Tetapi kita kasrohkan yang ke badalnya. Fi hadzal baiti Muhammadun. Di dalam rumah yang ini ada Muhammad. Gitu Bu ya. Jadi di sini badalnya otomatis apa? Harus kasroh atau majrur karena sebelum badal ini dia adalah ismun majrur. Sebelum badal itu adalah ismun majrur, maka badalnya ikut majrur. Fahim tunnah? Fahimna insya Allah. Ya, baik. Langsung udah siap Bu masuk ke materi baru yaitu domair. Kemarin sudah ada yang menyetak belum? Sudah. Nggak ada itunya, nggak bisa baca juga Pak Ustadz. Nggak ada. Mana? Nggak ada harokatnya, nggak bisa baca juga. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kenal hurufnya aja Bu. Ini huruf apa, ini huruf apa. Nanti saya bacakan insya Allah. Tapi udah dicetak semua belum? Kalau belum ya nggak apa-apa. Belum Ustaz. Ya, tapi nggak bisa baca. Sudah. Sama nggak bisa baca. Ya. Ada sebagian yang kepotong Pak Ustadz tuh halaman 5 itu nggak bisa dikecilin. Masa ada yang kepotong?
Ya, yang halaman 5 yang kotak-kotak itu. Enggak Halaman bisa. 5. Ya, halaman 5 Yang kotak ini tuh yang kotak. Ah, iya. Itu akhirnya kepotong. ada yang kepotong ya. Ya. Kok bisa? Padahal PDF loh. Enggak. Ada yang sebagian. Saya halaman 5 kepotong, nggak bisa dikecil. Iya, nanti ditulis lagi aja, Bu. Atau lihat PDF-nya aja. Ad-domair. Taib. Nahtu ila darsinal jadid ala wa huwa ad-domair. Jadi ini sebagai mukaddimah saja. Sebelum masuki pelajaran 10, kita harus tahu domir itu apa. Jadi domair itu adalah kata jamak. Nah, kata tunggalnya apa, Bu? Domir. Domir. Gitu ya. Ad-domair. Udah diharokati? Ad-domairu. Ad-domairu. Silakan diharokati, Bu. Ad-domairu. Nah, al-mabahith. Apa pembahasan sekarang? Pembahasannya ada dua, yaitu ad-domairu bi'tibari madluliha. Sekali lagi, ad-domairu bi'tibari madluliha. Udah belum? Udah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ad-domairu bi'tibari duhuriha wa adamihi. Sekali lagi, ad-domairu bi'tibari duhuriha wa adamihi. Sekarang yang pertama artinya apa, Bu? Yang penting tahu poinnya dulu aja. Domir-domir yang berdasarkan tentang yang ditujukan. Jadi domir-domir yang mana berdasarkan yang ditujukan itu apa saja. Jadi nanti kita bahas. Itu bi'tibari madluliha. Kalau yang kedua, domir-domir yang berdasarkan nampak dan tidak nampak atau bersembunyi. Muncul atau bersembunyi. Yang penting itulah. Nampak itu sinonimnya apa, Bu? Selain muncul. Jelas ya, jelas. Kelihatan jelas. Ya, intinya gitu kan. Yang penting paham kan, Ibu? Duhuri. Tadi apa, Ustaz? Apa? Yang pertama. Yang pertama berdasarkan yang ditujukan. Berdasarkan yang ditujukan. Adanya. Berdasarkan yang ditujukannya. Udah? Udah. Ustadz, Yang kedua adalah tulisannya apa Ustadz tadi? suara saya putus-putus toh kok pada Yang kedua tulisannya yang di Terlalu cepat, Pak Ustadz. cepet banget Oh. Ustadz. ada ngulang 2 kali 3 kali loh. Iya, tapi Ya, saya ulang ya. Pelan-pelan aja, Ustadz. Yang kedua, Ibu juga harus belajar cepat. Kan saya udah ngulang 2 kali. Ad-domairu bi'tibari duhuriha wa adamihi. Yo, udah? Udah. Nah, yang kedua artinya apa? Domir yang Domir berdasarkan berdasarkan nampak atau atau tidak sembunyi. Udah? Udah. Ada kendala di poin-poinnya? Nggak ada ya? Yakin? Ntar ketinggalan nanti. Ad-domairu bi'tibari madluliha ad-domairu tanqasimu. Ayo, bi'tibari madluliha ad-domairu tanqasimu ila salasati aqsamin. Ila salasati aqsamin. Apa maksudnya di sini? Berdasarkan yang ditujukannya, domir-domir ini dibagi menjadi 3 bagian. Gitu ya. Apa sih yang ditujukannya? Yang pertama adalah domir goib.
Jadi domir tulisannya gini Bu ya. Domir goib. Jadi domir tulisannya seperti ini. Ibu bacanya sambil miring-miring bisa. Ad-domiru. Jadi domir yang pertama adalah al-ghaibu. Silahkan ditulis al-ghaibu. Memang sebenarnya pembahasan domir ini kelas atas Bu ya, level-level atas. Misalnya udah semester 4 atau 5. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dari sekarang untuk pengenalan saja. Nanti yang ada juga yang ditekankan untuk persiapan pelajaran ke-10. Udah, al-ghaibu udah? Udah. Apa artinya al-ghaibu, Bu? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Jadi di sini kita artikan orang ketiga. Orang ketiga itu ya tidak ada orang ya. Biasanya kalau dalam rumah tangga ada orang ketiga. Maksudnya apa, Bu? Orang ketiganya? Ada itu mah. Oh itu ada ya. Tangga itu kan sering di TV-TV kan. Ada orang ketiga, apa maksudnya? Ya, kita anggap orang ketiga itu adalah apa? Orang yang tidak ada atau orang yang dibicarakan tapi tidak ada. Nah, makanya arti yang gibah apa, Bu? Ada yang tahu arti yang gibah? Membicarakan orang yang tidak ada. Membicarakan orang lain kan? Nah, dalam niatan apa? Dalam niatan merendahkan orang lain. Pasti itu. Gibah itu ada nggak sih yang meninggikan orang lain? Ibu-ibu pengalaman soalnya. Ada tapi jarang. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Jadi kalau menyebutkan dzikru khairin nas malah itu bagus sebenarnya. Untuk menjadikan motivasi kita untuk berbuat baik. Tapi biasanya kan gibah ya itulah untuk merendahkan orang lain. Nah, jadi ini gibah berarti apa? Gaib. Berarti orangnya tidak ada. Orang kedua disebut juga al-mukhatabu. Silakan ditulis. Al-mukhatabu. Al-mukhatabu artinya adalah berarti setelah kedua, Pak. Setelah ketiga, Pak. Orang kedua. Orang kedua berarti apa? Lawan bicara. Gitu ya. Mukhatab itu lawan bicara kita atau yang diajak bicara. Terus terakhir adalah orang yang pertama yaitu apa? Al-mutakallimu. Ma mana al-mutakallimu? Ayo, ada yang tahu? Al-mutakallimu. Orang satu, orang pertama. Orang yang Pertama. bicara. Ya, orang yang bicara. Nah, sekarang pembagiannya gimana? Jadi al-mutakallim adalah orang yang bicara. Coba kita ulangi. Gaib tadi apa, Bu? Orang ketiga. Orang ketiga. Apa? Yang tidak ada. ada. Kemudian mukhatab orang keberapa? Orang kedua atau lawan bicara. Lawan bicara. Lawan Mutakallim bicara. apa? Orang pertama yang berbicara. Terus pembagiannya gimana? Gaib adalah pasti yang pertama itu laki-laki dulu, Bu ya. Disebutkan. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu sudah ada dalil. Segala sesuatu laki-laki pasti ada di atas wanita. Gitu, Bu ya. Huwa, huma, hum. Apa artinya huwa, huma, hum? Huwa dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki dua. Mereka. Huma itu mereka berdua. Mereka berdua laki-laki. Hum. Mereka. Lebih dari dua, Bu ya. Jadi intinya lebih dari dua. Kalau huma 2 orang saja. Kalau apa? Lebih dari dua. Lebih dari dua. Mereka. Laki-laki. Udah ditulis huwa huma hum? Udah ya, udah diharokatin? Sudah. Kemudian yang perempuannya gimana? Yang mu'annas? Yang mu'annas
Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Hiya ini apa? Dia perempuan. Huma sama kayak laki-laki ya, tidak ada perubahan. Tapi kita anggap di sini adalah apa? Mereka berdua perempuan. Jadi harus berdua. Intinya adalah berdua. Terus hunna apa di sini? Mereka perempuan. Kan lebih dari 2 orang. Hunna ya. Udah ditulis? Udah. Nah, coba kita hafalkan dari sekarang. Nanti insya Allah ada hafalannya, Bu. PR-nya ada hafalan domir. Siap, Bu ya? Insya Allah. Ya, kita baca sama-sama. Karena ba'di huwa huma hum. Ayo. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Baik, ahsantunna. Kemudian orang yang kedua sama ada mudzakkar dan mu'annas. Nah, yang mudzakkar gimana? Anta, antum. Sahih. Anta, antuma, antum. Anta gimana anta? Artinya? Kamu laki-laki. Kalau antuma Kalian berdua laki-laki. Kalian berdua laki-laki. Oh, ya, dari tadi kita ngomongin domir, Ibu tahu nggak domir itu artinya apa? Kata ganti. Nah, kata ganti. Ganti orang. Alhamdulillah, tahu ya. Antuma adalah kalian berdua. Harus 2 orang, Bu ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau musanna nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau antum itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Harus lebih dari 2. Mau 3, mau 4, kita bisa katakan antum. Anta, antuma, antum. Baik, ini untuk yang laki-laki. Sudah ditulis? Sudah. Sudah. Terus, mu'annasnya gimana? Anti, antunna. Anti gimana? Kamu perempuan. Antuma kalian berdua. Laki-laki atau perempuan? Sama ya. Kalau di sini perempuan ya, kalau di sini perempuan. Karena kita lagi bahas yang mu'annats. Kemudian antunna apa? Ya lebih dari 2. Kalian lebih dari 2. Kalian perempuan lebih dari 2 orang. Coba kita baca sama-sama, Bu ya. Anta, antuma, antum. Ayo. Anta, antum. Anti, antuma, antunna. Antunna. Nanya pendek ya yang terakhir. Antunna. Baik. Sekarang ke mutakalim. Mutakalim hanya satu pembagian aja. Mau laki-laki mudzakkar itu digabung. Dan itu hanya ada 2. Yaitu ana dan nahnu. Ana artinya apa, Bu? Saya laki-laki atau saya perempuan, kan tergantung. Kalau saya seorang dokter, berarti kalau misalnya Ibu yang mengatakan, berarti apa? Ana tobi batun. Karena Ibu yang mengatakan. Kalau saya mengatakan berarti apa? Ana tobi bun. Karena saya laki-laki. Gitu, Bu ya. Jadi ana bisa digunakan dua-duanya. Faham tunna? Kemudian nahnu. Nahnu juga gabungan antara 2 orang saja. Mutakalimnya 2 orang boleh. Lebih dari 2 juga boleh. Karena kita belum belajar musanna, Bu ya. Biasanya nahnu thalibani juga boleh, nahnu thalibatani boleh. Jadi nggak mandang mudzakkar mu'annas. Kalau pengen lebih dari 2 juga boleh. Nahnu tullabun, nahnu thalibatun. Itu pelajaran jamak, kita belum membahasnya. Ini saya kenalkan saja, Bu ya. Bisa dipahami, Bu ya? Jadi setelah nahnu harus kata jamak. Paham benar?
Insya Allah. Fahimna insyaallah. Selain jama apa? artinya apa? Musanna ya. Jadi musanna juga nanti kita akan belajar di semester depan insya Allah. Sampai sini saya ingin ngetes lagi. Ustadz, tahnu artinya apa? Apa? Nahnu. Tahnu Nahnu. artinya Kami, kita. Sama aja. Kami, kita sama aja. Baik, kita langsung semuanya Bu ya. Hafalan semuanya. Naqra jamatan karinna ba'di. Karinna ba'di. Kita langsung semuanya. Huwa huma hum. Ayo. huwa huma hum. Hiya huma hunna. hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti Anna Ana nahnu. nahnu. Sudah ada yang hafal belum? Belum. Allah. Insyaallah Ustaz. Coba saya pengen tes. Bu Gita, hadirah. Hadirah Ustaz. Coba hafalkan. Pakai lagu juga boleh sebenarnya. Kalau pengen enjoy. Huwa huma hum. Huwa Hmm. huma. Di TikTok kan udah banyak kan. Huwa huma hum. Iya. Hiya huma hunna. Siapa yang sering Hiya nonton TikTok? huma hunna. Terus? Anta antuma antum. Ya. Anti antuma antuna. Tunna. Antunna. Terus terakhir? Ana nahnu. Masya Allah. Ahsanti. Ahsanti. Mumtazun. Terus bagian yang kedua, poin yang kedua Bu ya. Poin yang kedua itu apa Bu tadi? Ad-dhamairu bi'tibari duhuriha wa adamihi, ya kan? Bi'tibari duhuriha wa adamihi ad-dhamairu tanqasimu ila qismaini. Apa artinya Bu? Ad-dhamairu tanqasimu ila ilahnya ketinggalan Bu. Di buku ibu-ibu ada ilahnya nggak? Nggak ada. Enggak ada. Oh nggak ada ya. Yang bikin siapa? Yang bikin ya tim kita. Satu tim aja ada yang kesalahan, apalagi cuman sendiri. Ya nggak Bu? Iya, betul. Ya baik. Tanqasimu ila kismain. Jadi apa artinya? Nah ditambahi ila Bu ya. Kalau pengen bagus. Ila. Ila kismaini. Tanqasimu ila kismain. Kismain. Gimana tambahinnya Ustaz? Tan kosimu ila Ila kismain. Nah, tulisannya seperti ini. Kosim. Mana? Tanqasimu ila kismain, ya. Tanqasimu ila kismain. Dah? Ismail. Jadi ada dua, yaitu pembagiannya yaitu duhuriha wa adami. Duhur itu dinamakan bariz, adamihi dinamakan mustatir. Kita lihat, barizun mustatirun. Di sini al barizu sama al mustatiru. Al barizu sama al mustatiru. Al barizu artinya apa? Sama kayak duhur, yaitu apa? Nampak. Baris itu nampak, kelihatan jelas. Atau apa lagi selain itu? Sebutkan kata lainnya Bu. Muncul. Muncul. Kelihatan. Ada ya. Al-mustatir itu apa? Bersembunyi. Kalau bahasa Jawa delik ya, delik. Ada yang tahu delik? Delik. Iya tahu Ustaz. Kalau bahasa Sunda apa Bu? Lompat. Oh, lompat. Nyumput. Oh, nyumput. Nah, pokoknya itu ya. Bahasa Betawi ada nggak? Pokoknya gitu ya, bersembunyi atau ngumpet.
atau apalah. Jadi domirnya itu tidak kelihatan. Nanti kita akan bahas paling terakhir, mustatir itu paling terakhir. Paling mudah sebenarnya mustatir. Tapi ya nanti kita bahas. Tadi judulnya apa Ustadz? Yang mana? Yang tadi ila kismain itu. Iya, judulnya itu bi'tibari duhuri wa adamihi. Artinya? Tanqasimu ila qismain. Berdasarkan apa? Bermunculan atau bersembunyinya suatu domir. Dibagi menjadi dua, yaitu baris dan mustatir. Baris itu yang nampak, mustatir yang bersembunyi. Sekarang kita membahas yang baris. Baris itu dibagi menjadi dua lagi. Apa itu? Nah, bercabang-cabang Bu ya. Baris itu adalah muttasil, sama yang satu adalah al-muttasilu. Al-munfasilu itu artinya apa, Bu? Terpisah. Al-munfasil. Jadi faslun itu artinya ya suatu yang terpisah-pisah. Nggak mungkin faslun itu gabung jadi satu, nggak mungkin. Jadi yang pertama apa? Al-munfasilu. Ya, al-munfasilu. Yang kedua apa? Al-muttasilu. Apa artinya lawan katanya, Bu ya? Al-muttasilu artinya lawan katanya yaitu apa? Bersambung atau bergabung. Ya. Paham tunna? Fahimna. Jadi nanti mutasil ini domir yang mana dia itu bergabung dengan kata yang lain. Kalau tadi yang kita bahas, yang kita hafalkan tadi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, semuanya adalah termasuk yang ini, munfasil. Dia tidak bergabung dengan tidak bergabung dengan kata apapun. Kalau mutasil, kita nanti akan belajar yang bergabung dengan benda, kata benda, isem ya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Jadi nanti bergabung dengan kata benda. Nanti juga ada bergabung dengan harfu jar. Nanti juga ada bergabung dengan kata kerja. Gitu Bu ya. Nah, nanti yang kita bahas di semester ini adalah bergabung dengan kata benda. Tapi kita tetap kenalkan domir yang mana dia itu bergabung dengan kata kerja. Kata kerja udah belajar belum, Bu? Sedikit. Masih ingat kata kerja yang kita bahas? Halo? Kayak Dahaba, khoroja, itu adalah kata kerja. Baik. Karena mustatir tidak ada pembagian lagi. Nah, mustatir tidak ada pembagian lagi. Sekarang ke domir bariz, ad-domairul barizah. Ini semuanya kata jamak Bu ya. Kalau mufradnya apa? Kalau kata tunggalnya ad-domir al-barizu, ad-domiru al-barizu. Jadi domir-domir kalau di sini kan jamak, berarti artinya domir-domir yang jelas atau yang nampak. Gitu Bu ya. Paham tunna? Nah, jadi bagian-bagiannya tadi gimana, Bu? Domir itu dibagi menjadi apa? Baris sama mustatir. Kemudian baris dibagi menjadi dua lagi apa? Munfasil, Muttasil mutasil. Jadi beda tipis tapi itu berlawanan Bu ya. Mun sama mut dipahami dengan baik. Mun sama mut. Kalau mun itu munfasil itu berarti terpisah. Kalau mut itu muttasil itu bergabung. Baik, sekarang ke domir baris ya. Domir baris itu ada banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang pertama ada yang munfasilah dulu. Munfasilah itu ada yang keadaannya marfu, ada yang keadaannya mansub. Mansub itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas mansub di semester 3 insya Allah. 2 semester lagi Bu ya. Tapi kita tetap kenalkan. Jadi ini keadaan marfu ya seperti yang kita hafal tadi Bu ya. Huwa huma hum,
hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini untuk yang keadaannya marfu. Apa sih marfu? Keadaan marfu itu biasanya keadaannya mubtada, dia di awal kalimat. Biasanya letaknya di awal kalimat. Bisa dipahami Bu ya? Masih kurang jelas ya? Jadi li raf'i ini adalah yang mana dia itu kedudukannya ketika mubtada, itu yang biasanya kita contohkan. Ya kan? Kemarin ada huwa alal kursi. Mana domirnya? Huwa. Nah, domirnya huwa kan? Huwa ini dia adalah sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Makanya di situ dinamakan liraf'i. Nah, di sini liraf'i. Gitu Bu ya. Jadi semua domir ini keadaannya sebagai mubtada. Paham tuh nah? Paham Bu. Jadi itu dinamakan liraf'i. Nah, terus linasbi gimana? Linasbi itu biasanya pakai didahului iya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iya? Kepada Nah, itu adalah sebagai lil hasr Bu ya. Jadi hanyalah kepadamu saya menyembah. Nah, gitu Bu ya. Jadi hanyalah lil hasr. Jadi mendahulukan maf'ulun bihi daripada kata kerjanya. Nanti kita akan bahas. Yang penting kita tahu dulu, oh ini keadaannya mansub. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Coba diharokati Bu ya. Kalau yang atas udah bisa kan diharokati? Insyaallah. Nah, coba yang pertama iyyahu, Iyahu. iyyahuma, Iyahum. iyyahum. Kemudian yang ini yang mudzakkar Bu ya. Jadi goib mudzakkar. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Kemudian yang muannas gimana? Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iya. Terus iyyahuma, iyyahunna. Lanjut ya mukhatab Bu ya. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Ayo, iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Ini untuk yang laki. Iya. Yang mudzakkar. Kemudian yang kedua gimana untuk yang muannas? Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Untuk muannas. Kemudian terakhir iya ya iyana. Nah, ini untuk ana digabung dengan iya itu menjadi iya ya, ya-nya saja. Iya ya iyana. Kurang lebih artinya sama Bu ya. Cuman mungkin kalau dibuat kalimat itu artinya berbeda. Kayak iyyaka kan hanyalah kepadamu ya kan. Beda sama na'buduka. Apa artinya na'buduka? Kami menyembahmu, berarti Kami menyembah. seakan-akan masih ada yang disembah selain engkau ya kan. Seakan-akan kan ada yang disembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, nah hanyalah kepadamu kami menyembah. Bisa dipahami Bu ya? Itulah bahasa Arab, banyak seninya Bu ya. Tadi untuk yang domir yang lin nasbi sebenarnya kita kenalan saja dulu ya, karena tidak ada sama sekali di pelajaran ke-10 gitu Bu ya. Hanya kenalan saja. Jadi Ustadz nggak paham, nggak hafal, nanti nggak apa-apa, dengan berjalannya waktu kita akan paham insya Allah. Terus apa itu judulnya? Ad-domairu al-muttasilah. Apa artinya Bu? Domir yang bersambung. Tadi kita sudah tahu yang terpisah itu apa saja. Oh ternyata ada yang keadaannya marfu atau rafa, yaitu kedudukannya di mubtada. Tapi kalau yang mansub, oh ternyata seperti itu harus ada iyanya, ya kan?
iyaka, iyakum, iyakuma, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah keadaannya nasab. Nasab itu apa? Ya, keadaannya seperti ketika maf'ulun bihi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menuju ke yang muttasil. Kalau tadi yang munfasil, sekarang yang muttasil, yang bergabung. Ini jauh lebih banyak daripada yang munfasil. Itu Bu ya. Siap-siap ya. Jangan pusing. Silakan sediakan kopi. Domairul muttasilah, domir-domir yang bergabung. Apa sajakah itu? Nah, tadi keadaan rafa yang terpisah sudah kita bahas. Sekarang yang muttasil keadaannya rafa. Keadaannya rafa ini biasanya adalah ketika apa Bu? Fa'il. Ketika bergabung dengan kata kerja, itu li rafa. Jadi domir yang bergabung dengan kata kerja berarti domirnya kedudukannya adalah fa'il. Apa itu fa'il? Apa? Apa itu fa'il? Subjek. Nah, jadi semua domir yang ada di sini nanti dia keadaannya sebagai subjek atau fa'il. Apa itu subjek, Bu? Pelaku. Nah, pelaku. Jadi SPOK itu subjek adalah apa? Pelakunya. Nah, nanti juga ada linnas biwal jari. Jadi domir yang bergabung bentuknya itu ketika mansub sama dengan ketika jar. Nanti apa saja kita akan bahas. Mansub itu biasanya ketika ketemu inna. Inna. Jadi inna la'ala itu biasanya mansub. Kemudian ketika ketemu sebelumnya adalah harfu jar. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya harfu jar. Kemudian ada juga bentuknya sama semua ketika rafa, ketika nasab, ketika jar. Nah, itu nanti kita akan bahas. Itu Bu ya. Jadi ada 3 pembagian. Ada yang domir hanya bisa subjek saja, digabungkan dengan kata yang lain itu hanya subjek saja. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua apa? Domir yang bisa keadaannya 2, mansub dengan apa Bu? Majrur. Nah, kita kan belum belajar mansub nih. Nah, nanti ya kita harus mau nggak mau harus kenalan dulu sama yang mansub itu gimana. Gitu ya. Ada juga yang domir bergabung dengan kata yang lain itu bentuknya sama semua. Ketika marfu juga seperti itu. Ketika mansub juga bentuknya sama. Ketika majrur juga bentuknya sama. Kemudian kita bahas satu-satu dulu. Li raf'i. Yang ketika marfu itu apa saja domirnya? Nah, langsung semuanya saja ya. Ada berapa ini, Bu? 5. Ada 5 domir yang dia itu bergabung dengan kata kerja saja, tidak bisa yang lain. Catat baik-baik. Domir rafa itu hanya bisa bergabung dengan kata kerja saja. Ya. Ada kendala di sini? Nah, kita buktikan. Apakah hanya kata kerja saja? Nah, aliful itsnain. Jadi, yang pertama dinamakan, ini yang dinamakan domirnya ya. Aliful itsnain. Aliful itsnain. Yang mana alifnya itu kegunaannya untuk memusanakan kata kerja. Atau suatu fa'il. Gitu ya. Fa'ala kataba. Artinya apa fa'ala? Fa'ala itu ada 2 orang yang mengerjakan sesuatu. Kataba. Ada 2 orang yang mengerjakan apa? Menulis. Gitu Bu ya. Kataba. Jadi alifnya ini dinamakan aliful itsnain. Jadi fa'ilnya adalah alif gitu aja. Fa'ilnya ada alif. Misalnya kalau kita buat kalimat Muhammadun wa Abbasun kataba ad-darsa. Kataba ad-darsa berarti fa'ilnya mana di situ? Fa'ilnya adalah alif. Bisa dipahami Bu ya?
Halo? Belum Ustaz. Ustaz bingung. Ibu tahu fa'il nggak? Fa'il pelaku. Fa'il tahu kan? Iya. Iya, Ustaz. Subjek. Nah, dalam bahasa Arab, subjek itu biasanya bergabung dengan kata kerja. Ada yang tidak bergabung dengan kata kerja, biasanya adalah didahului kata kerja tersebut. Nah, setelah kata kerja, kalau ada nama orang, berarti dia sebagai fa'il. Atau profesi, atau yang lainnya. Tapi kalau di sini, setelah nama orang, setelah kata kerja, kok ada alifnya, berarti alifnya ini adalah fa'il. Gitu ya. Bisa dipahami? Enggak. Belum Ustaz. Mungkin kasih contoh Ustaz. Ya intinya Ibu harus tahu alif itu adalah fa'il gitu aja. Nah, itu kata kerja Ustaz. Pasti Kok itu ya, kata Ustaz ya. kerja, ya Allah. Subjek. Fa'il itu adalah subjek. Fa'il itu subjek. Berarti itu otomatis ya, Ustaz ya. Kalau alif bersambung dengan kata kerja itu fa'il. Ya, alifnya ya yang fa'il Ya. itu pasti. Misalnya ada kata kerja dahaba, kok ada alifnya dahaba ila suqi. Nah, berarti alifnya itu pasti menjadi subjek. Paham tuh nah? Ya. Udah mudah itu, mudah kan. Kita kenalan Ya. sama subjek yang berupa domir. Domernya untuk siapa itu, Ustaz? Ya huma, domirnya huma. Oh, huma. Dahaba. Huma yang laki-laki ya. Nanti ada juga yang domir yang untuk perempuan ada. Ya nanti kita bahas. Nanti kalau yang perempuan itu ada kata bata, ada tak sebelum alif. Dahabata gitu Bu ya. Tambah bingung lagi ntar. Iya, Ustaz. Bingung, Ustaz. Iya, kenalan saja nggak apa-apa. Yang penting kita kenalan dulu. Aliful Oke. isnan itu ternyata fa'il. Jadi kataba, darosa, khoroja. Jadi kalau ada alifnya berarti dia fa'il. Terus yang kedua, domir yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Domir yang kedua adalah wawul jamaah. Wawul jamaah ini biasanya apa? Ada alifnya pasti itu. Setelah waw ada alif. Jadi ibu-ibu kalau tahu kalau ibu-ibu tahu di Al-Quran kan banyak yang seperti ini. Biasanya kalau di Al-Quran Madinah alifnya dikasih buletan. Iya nggak Bu? Oh, kalau sifrul ya. Nah, sifar. Nah, itu alifnya tidak dianggap kan karena yang dianggap adalah wawunya. Jadi dibaca panjang. Kalau di sini alifnya berguna sekali yaitu untuk lil fariqoh. Lil fariqoh untuk membedakan mana sih yang kata kerjanya yang dikerjakan oleh orang yang banyak atau kata kerjanya itu dikerjakan oleh orang yang satu saja. Nah, alif ini mendatangkan bahwasanya yang mengerjakan adalah orang banyak. Karena ada kata kerja yang diakhiri dengan wow. Ada, tapi tidak ada alifnya karena yang mengerjakan satu orang. Nah, di sini jadi kalau kemarin kita belajar khoroja, kalau ditambahi wawul jamaah gimana? Khoroju. Nah, kalau ada wawunya di situ berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya wow. Wow. Gimana? Sudah jelas? Enggak ini. Alifnya gunanya untuk apa itu, Ustaz? Makanya tadi saya jelaskan alifnya gunanya untuk membedakan mana kata kerja yang fa'ilnya satu orang atau banyak. Tadi. Nah, kalau ada alifnya berarti banyak. Fa'ilnya itu banyak, lebih dari dua. Kalau dua orang saja fa'ilnya berarti apa? Aliful isnain. Gitu ya. Kalau ada wawnya, ada waw, ada alif, berarti dia wawul jamaah. Wawul jamaah itu apa?
Ya berarti yang mengerjakan laki-laki Banyak. yang banyak. Banyak. Laki-laki yang banyak. Itu biasanya hum. Ya, hum katabu. Nah, gitu ya. Selalu bergandengan wau dengan alifnya ya Ustaz. Ya, selalu bergandengan, nggak mungkin terpisahkan. Bagaikan suami istri, wow dan alif. Ya, lanjut. Fa'il yang ketiga, ya. Fa'il yang ketiga ini semuanya pasti fa'il, Bu ya. Fa'il yang ketiga adalah tu. Apa artinya tu? Itu adalah fa'ilnya yang saya ya, saya. Kalau ya waul jamaah itu hum bergabung dengan hum. Kalau aliful isnan bergabung dengan huma. Kalau atta mutaharika di sini macam-macam. Di sini mau diharokati attaul mutaharikanya? Iya, at-ta'ul Mutaharikah. Jadi ini ada tasdidnya ya. Attaul mutaharikah. Attaul mutaharikah. Aliful isnan udah diharokati? Aliful isnain. Aliful isnain. Kalau wawul jamaah udah? Wawul jamaati. Wawul jamaati. Udah? udah. Attaul mutaharikah artinya tak yang berharokat. Nama juga mutaharikah pasti berharokat. Ya. Berharokat itu tidak termasuk sukun, Bu ya. Nanti Ibu menyebutkan harokatnya sukun. Nah, sebenarnya salah. Harokat itu ya sebenarnya fathah, domah, kasroh. Atau ada tanwinnya semuanya. Sebenarnya sukun ya sukun. Tidak ada harokat. Sebenarnya, Bu ya. Tapi ya kita sudah terlanjur di situ ya gimana lagi. Jadi kenapa dinamakan harokah? Harokah itu apa artinya? Taharroka ya taharroku. Bergerak. Apa artinya, Bu? Saya sudah menjelaskan kan tentang taharroka ya taharroku itu. Di apa ya? Saya lupa. Kapan itu? Kayaknya pernah. Mungkin atau di kelas lain. Di kelas ini udah belum? Bukan di sini kali, Ustaz. Bukan di sini Ustaz, Oh, soalnya bukan kita ya. nggak Kayaknya tahu. baru dengar. Ini nyambung ke ilmu tajwid, Bu ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nyambung ke ilmu tajwid. Jadi taharroka ya taharroku artinya adalah bergerak. Jadi filosofinya apa? Bibirnya itu bergerak. Kalau sukun itu kan artinya sakinah, tenang. Berarti bibirnya tidak bergerak. Makanya ibu-ibu kalau baca ikhfa, baca pokoknya yang sukun-sukun ya, lam sukun. Jadi kalau sebelumnya domah, itu kan domah harusnya majukan apa? Bibirnya kan? Yadumu, domah yadumu. Nah, setelah ikhfa itu kan sukun. Mau yang tanwin itu kan seakan-akan ada nun sukunnya. Mau atau nun sukun asli. Nah, itu harus kembali lagi, tidak bergerak. Namanya juga sukun, dia kembali ke dalam semulanya, tempatnya. Berarti misalnya unzila, ya kan? Unzila ilaika atau kuntum. Beda nggak, Bu, suaranya? Kuntum sama kuntum. Beda kan? Iya. Beda, kelihatan. Jadi kalau imam bacanya seperti itu, wah salah. Salahin aja, Bu. Kalau masih bacanya kuntum, salah. Berarti yang benar apa? Kuntum. Jadi harus balik. Ketika ikhfa harus balik. Nggak hanya ikhfa saja. Pokoknya kalau huruf sukun semuanya harus balik ke tempat semula. Itu namanya sukun. Kalau domah tadi kita apa? Artikan apa? Domah yadumu itu adalah bergabung, mengepung. Berarti dua bibirnya bertemu dengan dua bibir ini saling bertemu di depan. Maksudnya apa? Memonyongkan. Gitu ya. Domah yadumu, seakan-akan bergabung. Kemudian ada kasroh yaksiru, kasroh. Jadi meringis, seakan-akan apa ini kasroh? Pecah. Jadi meringis. Kemudian kalau apa lagi? Fathah yaftahu. Dari kata fathah yaftahu itu adalah buka. Jadi bibirnya harus buka, mulutnya harus buka. Kalau biasanya yang tawasud saja, 2 jari sebenarnya sudah cukup, Bu ya, bukanya. Ya tergantung syekhnya sih. Kalau Dia bilang 4 ya, Ustaz.
Ada yang bilang 4, tapi saya lebih condong ke 2. Karena apa? Tawasud orang Arab itu kalau bilang A, nggak mungkin sampai lebar banget, itu nggak mungkin. Menyusahkan. A, jadi 2 jari cukup lah. Sampai sini bisa dipahami mutaharikah itu berarti apa, Bu? Tidak sukun ya. Selain sukun, berarti ada bisa fathah, domah, kasroh. Makanya di situ nanti ada kata beta itu bergabung dengan anta, kata ti bergabung dengan anti, kalau kata betu bergabung dengan ana. Banyak sekali ya domir, ya Allah. Jadi ana bergabung dengan domir menjadi tu. Ana bergabung dengan domir. Ana bergabung dengan kata kerja menjadi tu. Anta bergabung dengan kata kerja menjadi ta. Anti bergabung dengan kata kerja menjadi ti. Gitu, Bu ya. Jadi misalnya kalau khoroja, khorojatu. Kalau anta, khorojata. Kalau anti, khorojati. Kalau ana, tadi apa? Khorojatu. Gitu ya. Jadi Mami, itu tak mutaharikah itu bukan hanya satu, tapi tatitu gitu ya. Tatitu, tak mutaharikah. Kalau yang jamak gimana, Ustaz? Nah, antum juga tak mutaharikah, yaitu tum. Antum menjadi khorojatum. Nah, tapi kalau yang antuna gimana, Ustaz? Antuna juga antuna, khorojatuna. Masya Allah, ini langsung bisa jawab. Alhamdulillah. Ini kenalan saja, Bu ya, nggak usah dihafal dulu, nggak apa-apa. Ustaz banyak banget. Alhamdulillah. Yang penting Ibu jadi mustami'ah aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sementara ini jadi mustami'ah saja nggak apa-apa. Tapi sambil dihafal, Bu ya, sambil menirukan juga nggak apa-apa. Iya. Pintunya ditutup. Terus selanjutnya nunun niswah. Nunun. Ini yang ketiga udah. Yang ketiga masih ada kendala nggak, Bu? Yang ketiga tadi. Insya Allah enggak. Jadi intinya tak yang berharokat. Terus tak sukun gimana, Ustaz? Tak sukun kemarin apa yang kita sudah pelajari itu adalah alamatu ta'nits. Misalnya dahabat, kharajat itu hanya sebagai apa? Tanda mu'annas saja, bukan sebagai fa'il. Kalau di sini kan kita bahas semuanya sebagai fa'il. Jadi semuanya fa'il di sini. Baik, yang keempat sekarang nunun niswah. Apa itu nunun niswah? Nunun. Nah, harokati ya. Nunun niswati. Nunun niswati. Nunun niswati. Nah, nunun niswah adalah yang na saja. Na. Jadi di sini kalau ada kata kerja khoroja menjadi khorojna. Dia bergabung dengan domir apa? Ada yang tahu? Ayo. Hunna. Jadi dia bergabung dengan domir hunna. Jadi hunna menjadi khorojna. Hunna kalau kataba menjadi katabna. Nanya pendek ya. Nanti kalau nanya panjang beda lagi urusannya. Oh iya. Beda judul ya. Nanya pendek. Jadi di sini adalah fa'ilnya. Nah, nanya adalah fa'il. Udah jam berapa, Bu? Wah, hampir jam 9. Masih sampai sini aja. Nah, jadi seperti itu. Nunun niswah. Bergabung dengan domir apa, Bu? Hunna. Nah, semuanya itu adalah bergabung dengan apa? Fi'lun madin. Oh, ternyata ada yang juga fa'il itu bertemu dengan yang beda nama ya, Bu ya. Yang beda nama. Dia itu ternyata bisa di fi'lun mudhari'. Dia adalah namanya yaul mughatabah. Ini pasti bertemu fi'lun mudhari'. Ini catatan. Oh, Ibu, apa sih fi'il madhi? Apa sih? Kita belum sampai situ, nggak apa-apa. Tapi saya kenalkan. Biar apa, Bu? Nanti ketika di jilid 2, Ibu bisa merojaah ke video yang ini. Ya kan? Wah, tinggal merojaah kan enak.
Jadi yaul mukhatabah ini hanya di fi'lun mudhari, tidak ada yang di fi'lun madin. Nah, jadi fi'lun madin itu kata kerja yang untuk masa lampau, fi'lun mudhari kata kerja yang untuk masa kini, atau masa yang akan datang, gitu ya. Itu fi'lun mudhari. Kalau sebenarnya Bu ya, kalau Ibu tahu, saya belajar grammar itu paling ribet ya tentang future tense ya, pokoknya past tense. Apa itu namanya? Tentang tenses. Tenses. Ya, pokoknya tenses itulah paling ribet. Sebenarnya kalau rumusnya nggak ribet. Saya pernah bisa 100% sampai yakin lah. Jadi sampai mungkin, alhamdulillah, itu dulu. Tapi istiqmal, fil istiqmal saya nggak istiqmal itu apa? Dalam pengucapan itu kapan digunakan? Ini kapan digunakan? Itu bingung. Kebanyakan teori di bahasa Inggris. Kalau di sini cuma 3 ya cukup. Fi'il madhi, mudhari, amar, udah. Itu udah enak gitu. Kalau secara zaman Bu ya. Nah, jadi cukup. Nah, itu untuk bahasa Inggris perbandingannya ya. Ya, kembali ke ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah itu selalu di kata kerja apa, Bu? Madhi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Kalau sebelum-sebelumnya itu sebenarnya bisa di madhi, bisa di mudhari, kecuali yang tak mutaharikah ya. Ya, kecuali yang tak mutaharikah. Itu Bu ya. Jadi ada yang selalu di fi'il madhi itu adalah tak mutaharikah. Ada juga yang bisa dua-duanya, yaitu di tiganya ya, aliful isnan, waul jamaah, nun nisbah itu bisa dua-duanya. Ada juga yang hanya di fi'il mudhari, yaitu apa? Yaul mukhatabah. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Yaul mukhatabah itu gimana? Misalnya kata kerja takhruju. Kita belum belajar fi'il mudhari sama sekali ya di semester ini. Tapi nggak apa-apa, saya contohkan. Takhruju atau yakhruju. Kharaja yakhruju. Kalau yakhruju ditambah domir anti menjadi apa? Takhrujina. Takhrujina. Oh, ini yang udah belajar bahasa Arab, Masya Allah. Ini kelihatan, bisa jawab. Kalau dari nol ya gimana? Nggak apa-apa sih. Jadi biar yang sudah belajar bisa merojaah, yang belum belajar sama sekali bisa kenal gitu Bu ya, bisa kenal dengan domir yaul mukhatabah. Jadi takhrujina, mana yaul mukhatabahnya? Sebelum nun ya, sebelum huruf terakhir takhrujina. Jadi iya-nya itu sebelum nun pas, sebelum nun pas. Kalau di sini dicontohkan apa? Taktubina. Mana ya al-mukhatabah? Sebelum nun. Sebelum nun juga sama di sini, sebelum nun. Gitu ya. Taktubina. Paham tuh nah? Insyaallah. Ya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan yang rafa. Jadi semuanya intinya adalah menjadi fa'il, tapi fa'ilnya ada yang di khusus fi'il madhi, ada yang di khusus fi'il mudhari, dan ada yang bisa dua-duanya. Yakin nggak ada? Kita lanjut yang linasbi wal jar. Ini lebih mudah karena di sini semua kita akan mempelajarinya. Jadi di sini ada apa namanya ya? Banyak pokoknya. Haul ghaib, kaful mukhatab, ya'ul mutakalim. Nah, jadi ada 3 ya di sini ya. Jadi haul ghaib itu perwakilan, nanti bisa ghaibah, ada ghaibun, ghaibin, nanti ada ghaibat. Itu hak ya, perwakilan dari hak. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Ibu belum kenal ghaib, ghaibah sama ghaibun ya, ghaibin ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau ghaibah itu yang bergabung dengan anti, kok anti? Hiya, apaan? Hiya. Ghaibah itu hiya karena ada taknya. Kalau ghaib itu kan huwa. Ya nggak Bu? Ya.
Nah, di sini haul ghaib ini dicontohkan yang untuk perempuan sama yang laki-laki dan perempuan. Asma'uhu apa artinya? Saya mendengarnya. Dia sebagai apa ini? Saya mendengarnya. Dia sebagai apa? Maf'ulun bihi, objek. Jadi nyanya ini adalah sebagai objek. Saya mendengarnya. Berarti di sini otomatis semua yang objek itu adalah mansub. Saya dipahami? Semua yang objek itu adalah mansub. Kemudian kita buha, nanti yang kita hafal adalah yang untuk majrur saja, Bu ya. Yang kita hafal insya Allah yang untuk majrur saja. Kita buha itu untuk yang perempuan ya. Perempuan. Dia menjadi ha, dia menjadi apa? Hiya. Hiya menjadi Dia menjadi ha. Terus kaful mukhatab apa itu? Ini juga perwakilan, bisa mukhatab dan mukhatabah sebenarnya, tapi di sini judulnya perwakilan saja mukhatab. Kalau untuk laki-laki adalah asma'uka, apa artinya? Aku mendengarmu. Saya mendengarmu, kita buka, kok nggak kita buki aja ya? Ini semuanya mudzakkar berarti. Apa? Kitabmu, ya kan? Bukumu. Ini apa? Kalau asma'uka sebagai apa? Kanya objek. Kalau jar biasanya sebagai mudhofun ilai. Kalau jar itu apa? Sebagai mudhofun ilai. Di sini sebagai mudhofun ilai ya, karena sebelumnya adalah mudhof, kata benda. Tapi kalau sebelumnya adalah harfu jar, berarti dia sebagai ismun majrur. Nah, ismun majrur. Jadi domir itu juga bisa menjadi ismun majrur. Nanti ada contohnya. Fi barakallahu fika. Fika-nya itu adalah laki-laki. Ismun majrur. Kalau fiki berarti sama. Fika, fiki, barakallahu fiki, barakallahu fika, barakallahu fina, barakallahu fihim, dan lain sebagainya. Banyak Bu ya. Terus yaul mutakallim. Apa artinya yaul mutakallim Bu tadi? Untuk saya bergabung dengan domir ana. Apa saja di sini? Dorobani. Apa artinya dorobani? Ada yang tahu? Aku memukul. Kok aku memukul? Kalau aku memukul berarti fa'ilnya aku. Kalau di sini kan akunya sebagai objek. Apa? Dia memukulku. Dia memukulku. Dia memukulku. Beda ya sama aku memukul dia. Beda. Kalau di sini kebalikannya, dia memukulku. Bisa dipahami? Iya. Nah, kita apa artinya? Buku. Buku saya, bukuku. Jadi di situ namanya yaul mutakalim semua. Yang di sini nggak ada yang mudzakkar muannas. Yang penting ya nggak ada yaul mutakalimah, nggak ada. Intinya satu judul yaul mutakalim. Ini bahasa Arab. Gimana Bu? Ya, seharusnya semakin bingung semakin mau mempelajari Bu ya. Siap Bu ya? Semakin penasaran sama bahasa Arab, harus bisa gitu kan. Masa bingung langsung berhenti. Nah, di sini yang bentuknya ini tadi bentuknya sama Bu ya, antara mansub sama majrur bentuknya sama. K dengan K. Kalau ini hu dengan na karena beda domir Bu ya. Kalau dia sama-sama domir berarti kita buhu, sama asma'uhu kita buhu, sama asma'uha kita buha. Bisa dipahami Bu ya? Jadi kalau objek sama dengan ismun di sini mudhofun ilaih ya, keadaannya mudhofun ilaih, kedudukannya mudhofun ilaih pasti majrur. Nah, sekarang domir yang bisa tiga-tiganya. Ada yang bisa menjadi fa'il, ada yang bisa menjadi objek atau pokoknya objek ya. Kalau di sini contohnya, ada juga yang bisa menjadi mudhofun ilaih. Di buku ibu-ibu itu ada yang salah, di kata benar itu salah. Di ibu-ibu apa di situ? Kata benar. Abna. Kata benar. Kata benar. Kata bana, ya kan? Kata benar. Kata benar.
Di buku ibu berarti betul ya sama yang di slide ya? Sama Ustaz. Iya. Sama Ustadz. Kalau yang terakhir kutubuna, Kutubuna. Kutubuna. Sama. Kutubuna. kutubana. Sama, kalau Ustaz. kutubuna. Kutubuna yang di kami Ustaz. Benar kutubuna atau kutubana? Kutubuna. Kutubuna. Bu Ustaz. Domah. Kalau di Domah. sini jadikan kalimat yang benar kutubana ya. Atona kutubana. Mereka memberikan kami buku-buku kami. Gitu ya. Mereka, dia. Tapi kayaknya mending kutubana Bu ya. Sebenarnya sama saja. Yang penting kita fokus ke nanya. Kita fokus ke nanya. Nah, yang pertama kata be'na. Di sini biasanya kalau sebelum fa'il itu adalah sukun Bu ya. Berarti kata be'na kalau sebelumnya sukun, sebelum na adalah sukun, berarti dia adalah apa? Sebagai fa'il. Nah, di sini berarti liraf'i. Jadi na yang di sini liraf'i. Nah, untuk yang mansub gimana? A'tona, apa artinya a'tona? Na-nya sebagai maf'ul. Maf'ul berarti objek. Dia Objek. memberikan kami, ya kan? A'tona artinya apa? Memberikan kami. Kutubana atau kutubuna sama saja di sini. Nah, di sini adalah mudhofun ilaih. Nah, sama bentuknya kan? Nah, ya kan? Mau dia jadi fa'il, mau dia jadi objek, atau maf'ul, mau dia mudhofun ilaih, bentuknya sama. Makanya di sini judulnya li raf'i wan nasbi wal jarri. Sampai sini ada kendala? Pertanyaan? Kalau sekarang kayaknya saya yang ngomong terus. Ibu hanya dengerin aja. Masih belum jelas, Ustadz. Ya nanti di murojaah sendiri, Bu. Karena kita nggak fokus ke sini. Sama bingung. Yang penting yang kita tekankan. Kalau masih belum jelas ya kita harus jelaskan lagi. Kalau belum jelas kita lewati dulu, Bu ya. Li raf'i. Coba dilihat. Li raf'i. Jadi yang kanan sebelum garis lurus itu maksudnya adalah dhamir munfasilnya. Yang ini Bu ya, dhamir munfasilnya itu kalau digabung dengan kata kerja gimana sih? Nah, kalau huwa digabung dengan kata kerja itu nggak bisa. Nggak ada dhamir yang muncul maksudnya. Nggak ada dhamir yang muncul. Nanti huwa kalau ketemu kata kerja itu namanya nanti menjadi dhamir mustatir. Sama kayak iya. Pokoknya yang nggak muncul di sini itu menjadi dhamirun mustatirun. Gitu Bu ya. Apa itu dhamir mustatir? Masih ingat? Tersembunyi. Dhamir yang bersembunyi. Karena apa? Dahaba berarti kan fa'ilnya nggak kelihatan di situ. Nah, kalau dahabat sama nggak ada fa'ilnya di situ, makanya bersembunyi. Nah, sekarang yang huma. Huma tadi apa? Aliful isnain. Hum Wawul jamaah tadi kan. Wawunya di sini. Kemudian huma sama aliful isnain. Hunna tadi apa? Nunun niswa. Anta kaful mukhatab. Ini apa? Katab ta. Gitu Bu ya. Kata ta. Silahkan diharokati. Kalau tadi kata benah, kalau yang huma kata ba. Gitu ya. Kalau yang hum kata bu. Kalau huma lagi kata ba. Sama. Oh ini salah ini. Kata bata ini. Ada kesalahan lagi ya Allah. Yang kedua kata bata Bu ya. Kata bata. Yang huma yang di sini. Huma yang kedua. Kata bata. Ditambahi tak. Udah? Jadi kata ba menjadi apa Bu? Kata bata. Jadi di sini ada taknya. Kata bata. Ya pokoknya gitulah. Dibenerin sendiri ya. Kemudian kata bana, kemudian anta kata bata, antuma apa? Kata batuma. Jadi namanya ta'ul mukhatabain. Kalau antum kata batum berarti namanya apa? Ta'ul mukhatabain.
Terus anti taktubina. Berarti apa? Nah, ini fi'il mudhari sendiri kan? Fi'il mudhari sendiri. Taktubina, silakan ditulis. Yaul apa namanya? Fa'ilnya mana? Yaul mukhatabah. Ya. Sebenarnya nunnya bukan fa'il ya. Ya nggak apa-apa. Kemudian kata batuma namanya apa? Ta'ul mukhatabatain. Kalau kata betuna namanya apa? Ta'ul mukhatabat. Kata betuna. Kalau yang terakhir ya dari mukhatab kata betuna. Ya mutakalim gimana? Ana katabtu nahnu katabna. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk lorofi. Nah, nanti setelah ini udah selesai belum harokatinya? Yang penting ibu ngafalinnya. Apa yang belum? Gak ada ya? Jadi di sini yang terakhir kata bena Bu ya, bukan kata bana tapi kata bena, baknya harus sukun semua di sini. Kecuali yang kata bata sama kata ba, kecuali ya itu. Sama kata bu beda sendiri dia. Yang lain sukun, baknya harus sukun. Lanjut. Soalnya kalau kita katakan kata bana, nah, salah harokat saja, nanya itu sebagai objek. Nanti digituin. Misalnya dorobana. Kalau baknya menjadi fathah, berarti dia nunnya adalah objek. Tapi kalau baknya sukun, dorobana, nanya ada sebagai fa'il. Nah, makanya ibu jangan sampai salah baca atau salah mengharokati. Apalagi di Al-Quran. Di Al-Quran kalau salah baca, Beda arti. beda makna soalnya. Gitu Bu ya. Sekarang linasbi. Oh bukan. Ini kalau linasbi kita masih hanya lewat-lewat saja nggak apa-apa. Karena kita belum belajar apa Bu? Maf'ulun bihi. Belum ya. Atau belum belajar mansub. Nah di sini semuanya keadaannya adalah maf'ulun bihi domirnya. Jadi di situ ro'aituhu. Silakan ditulis ro'aituhu. Artinya adalah saya melihatnya. Ro'aituhuma, saya melihat mereka. Sama ya nih haul ghaibi, haul ghaibain, haul ghaibain, haul ghaibin. Ini salah Bu ya harokatnya. Ghaibin. Salah lagi, ternyata masih banyak salah. Padahal ini sudah dikoreksi dari semester kemarin. Ya, haul ghaibin. Jadi yang ketiga haul ghaibin. Kemudian ra'aituhum Bu ya. Ra'aituhu, ra'aituhuma, ra'aituhum. Kemudian yang perempuan ra'aituha, ra'aituhuma, ra'aituhunna. Ra'aituha, ra'aituhuma, ra'aituhunna. Jadi di situ ada haul ghaibah, haul ghaibata ini sama haul ghaibati. Ini hanya baca saja Bu ya. Anta ra'aituka, antum ra'aitukuma, antum ra'aitukum. Dah? Anta ra'aituka, antum ra'aitukuma, antum ra'aitukum. Jadi di sini apa? Saya melihatmu, saya melihat mereka berdua, saya melihat kalian berdua, saya melihat kalian. Kaful mukhatab, kaful mukhatiban, kaful mukhatabin. Terus anti ra'aituki, antuma ra'aitukuma, antuna ra'aitukunna. Ini nun. Seharusnya apa? Nun. Ra'aitukunna. Udah benar. Lanjut. Siapa ya? Masih kuat? Banyak amat Ustaz. Kuat ya. Iya, penjelasan domir harus diselesaikan hari ini. Walaupun memang di pelajaran 10 enggak semuanya akan kita pelajari. Hanya perkenalan saja. Ana ra'aitani, anahnu ra'aituna, ra'aitan. Ana ra'aitani, nahnu ra'aitana gitu. Karena kalau tu masa saya melihat saya kan nggak bisa. Kami melihat kami kan nggak bisa. Apa saya melihat kami kan nggak bisa. Ya nggak Bu? Makanya di sini pakai domir mukhatab yang fa'ilnya.
Ana ra'aitani, kamu melihatku. Nahnu, kamu melihat kami. Ra'aitana, ra'aitana. Yang ya al-mutakalim, na al-mutakallimin. Lanjut ya. Dah? Ini yang baca saja nggak apa-apa. Nah, ini yang harus diwajibkan untuk tugas. Ya, Bu. Dihafal, Bu ya. Dari awal sampai akhir. Karena kemarin apa? 2 pekan, ya Allah. Nggak ada apa namanya? PR sama sekali. Nah, sekarang harus ada double. Pelajaran 10 sama yang ini. Siap, Bu ya? Halaman berapa ini, Bu? Di buku Ibu? Tapi nggak perlu yang dalam kurung, nggak perlu. Yang dalam kurung nggak usah disebutin. Cukup Ibu saja baca sendiri saja, nggak apa-apa. Tapi yang dalam kurung tidak perlu dihafal. Jadi setorannya gimana? Jadi store direkam. Jadi bacanya huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum, hiya kitabuha, huma kitabuhuma, hunna kitabuhunna, anta kitabuka, antuma kitabukuma, antum kitabukum, anti kitabuki, antuma kitabukuma, antunna kitabukunna, anna kitabina, nahnu kitabuna. Siap? Dihafalkan. Coba kita baca sama-sama dulu sebelum kita ngafalin sendiri-sendiri dan disetorkan, kita hafalkan bersama-sama dulu. Naqra jama'atan karena ba'di huwa kitabuhu. Ayo. Huwa kitabuhu. Huma kitabuhuma. Huma kitabuhuma. Hum kitabuhum. Hum kitabuhum. Hiya kitabuhuma. Hiya kitabuhuma. Hunna kita. Yang mana Bu tadi, Bu? Hiya kitabuhan, Ustaz. Ya, hiya kitabuha. Terus coba lagi. Hiya kitabuhan. Lanjut. Huma kitabuhuma. Huma kitabuhuma. Hunna kitabuhunna. Hunna kitabuhuna. Anta kitabuka. Anta Antuma kitabukuma. Antuma Antum kitabukum. Antum kitabukum. Anti kitabuki. Anti kitabuki. Antuma kitabukuma. Antuma kitabukuma. Antunna kitabukunna. Antuma kitabukunna. Ana kitabi. anak Kitabi. Nahnu kitabuna. Nahnu kitabuna. Ada yang bisa menjadikan contoh? Coba Bu Asroha, ini kayaknya udah belajar lama. Coba dihafalkan Bu Asroha. Ada nggak Bu Asroha di sini? hadir Ustaz. Nah, coba. Yang tadi Ustaz. Ya, dari buah kitabu. Ayo coba. Bismillah. Huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum. Terus. Ya kitabuha, huma kitabuhuma, hunna kitabuhunna. Nah, terus. Anta kitabuka, antuma kitabukuma, Nah, antum kitabukum. terus. Anti kitabuki, antuma kitabukuma, antunna kitabukunna. Nah, Ana kitabi, nahnu kitabuna. Masya Allah, barakallahu fiik. Enggak baca kan Bu? Halo, Bu Asroha? Ya kenapa Ustaz? Enggak baca kan? Enggak ada. Hafalan ya? Enggak ada Ustaz. Qiraah goibiyah. Apa goibiyah dengan secara goib. Jadi enggak melihat ya. Tanpa melihat buku. Nah, sekarang dhamir mustatir, gampang. Ini paling gampang.
Domir mustatir itu ada di domir yang mana bergabung dengan kata kerja mudhari sama kata kerja amar. Gitu ya. Mudhari sama amar saja. Coba dilihat goib. Nah, jadi mudhari ada ini sebagian juga yang madi, katabat sama yaktubu taktubu. Sebenarnya yang ada lagi sih sebenarnya. Apa ya? Ya, pokoknya intinya yang goib ada yang dua mudhari, ada yang dua madi. Katabat yaktubu taktubu. Ya mukhatab satu film amar, satu film mudhari. Taktubu uktub gitu ya. Taktubu uktub. Mutakalim itu apa? Di film mudhari saja. Aktubu naktubu. Intaha ad-darsu walhamdulillah. Jadi PR-nya apa Bu tadi? Hafalan. Nah, hafalan. Di sini kenapa Bu dinamakan mustatir? Ada yang tahu? Tersembunyi. Karena tidak ada setelah ba di sini, ba itu dinamakan lamul fi'li Bu ya. Tidak ada yang bermunculan huruf setelahnya. Wawul jamaah, nunun niswah nggak ada, aliful isnan nggak ada, nun mutakalim nggak ada, dan lain sebagainya. Jadi diakhiri dengan lamul fi'li tanpa ada sekalipun domir yang bergabung dengan kata kerja di sini. Gitu ya. Makanya di sini kalau bukan berarti nggak ada fa'ilnya, tapi tetap ada, yaitu domirun mustatirun. Apa artinya domir mustatir? Domir yang tidak muncul, tidak kelihatan. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin istilah-istilahnya Ustaz masih baru, jadi agak lama buat mahaminnya. Ya, ditanyakan apa ya Bu? Ditanyakan aja. Apa yang bingung istilahnya? Kan kalau kemarin tuh pernah belajar langsung huwa huma hum ya huma huna seperti itu. Oh yang istilah di haknya itu istilahnya ini tak mutakalim apa nunun niswah. Oh ya. Gitu. Ya. Itu belum Kita pernah belajar banyak Ustaz. sekali nama-namanya. Jadi ya sebenarnya kembali ke yang pembagian ila madrulihi tadi Bu. Goib, muhotob itu intinya harus hafal dulu. Nah, kalau dia goib, misalnya huruf apa ini? Ha. Ha ini kan untuk goib, berarti namanya haul goib, haul goibati, haul goibin, haul goibati. Nah, nanti ada seperti itu. Oh, kaf. Kaf itu kan untuk mukhotob. Oh, berarti kafnya ada yang mukhotob, ada yang mukhotobah, kaful mukhotobin, kaful mukhotobat. Nah, gitu Bu. Atau kaful mukhotobain. Jadi intinya saling menyambung gitu. Misalnya nunun niswah. Nunun niswah memang ada sendiri. Wawul jamaah memang ada sendiri. Dia ashabu fa'il gitu Bu ya. Jadi teman-teman fa'il yang bertemu dengan kata kerja. Apa domir-domir yang menjadi fa'il bergabung dengan kata kerja. Ada lagi pertanyaan? Waktunya udah habis ya. Belum baca. Ustaz, artinya apa ya Ustaz yang ini tadi? Yang mana? Kataba, katabat, yaktubu, takbut. Kataba dia laki-laki, katabat ini semuanya menulis ya. Semuanya artinya kata kerja menulis. Kecuali uktub tulislah. Nah, sama. Yang penting kata kerja menulis. Yaktubu sama dengan kataba menjadi dia domir huwa. Cuman di sini film mudhari. Taktubu hia juga sama kayak anta juga sama. Jadi anta sama hia bentuknya sama, taktubu bergabung dengan dua domir ini. Salah satunya tergantung konteksnya Bu ya. Misalnya Fatimatu taktubu ad-darsa. Berarti di sini pakainya hia, taktubunya hia. Anta taktubu ad-darsa. Oh berarti dia pakainya domir anta bergabung dengan domir anta. Jadi dua domir ini sama bentuknya dengan kata kerjanya, yaitu dengan menambah tak apa ya domir tak itu bukan domir ya, taknya itu adalah huruf mudharaah namanya nanti.
Ya itulah istilahnya banyak lagi. Apa yang huruf mudhari'ah itu apa? Huruf mudhari'. Ya nanti ya di jilid 2 semua di situ. Ya intinya kata kerja menulis gitu Bu ya. Dengan bermacam-macam domir. Kalau taktubu di sini sama. Oh, goib ini yang dimaksud hiya ya, taktubu di sini. Kalau taktubu di sini karena mukhatab berarti yang dimaksud anta. Ini juga uktub itu anta gitu. Aktubu ana, naktubu nah. No. Terus ada lagi. Kalau nggak ada saya bacakan absen. Ini udah mulai banyak yang berguguran. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6. Bulan Oktober sudah 6 orang yang